Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanpa kamu sadari bahwa sesungguhnya mantan adalah kamu dan kamu adalah dia. Ya. Jadi orang bisa saja berpisah kapan saja karena berbagai hal, perbedaan pandangan hidup, cara melihat hidup ke depan. Ya. Ada orang yang memanajemen hidupnya untuk bekerja, nyari duit sebanyak-banyaknya, karena dalam pandangan dia kebahagiaan itu harus dibeli. Tapi ada juga orang yang kemudian punya pandangan hidup bahwa hidup itu harus dinikmati, ya, karena letak kebahagiaan itu bukan pada uang, tetapi bagaimana cara kita bersyukur dengan hidup kita. Bisa juga karena faktor perbedaan prinsip hidup. Ya, ada orang yang berpegang kepada prinsip hidup sederhana. Sederhana itu indah dan nikmat. Sementara ada orang yang kemudian prinsip hidupnya bahwa yang indah, yang kaya itu harus selalu dengan parameter baju yang mahal, mobil yang mewah, rumah yang megah, dan seterusnya. Itu bisa membuat orang kemudian berpisah, ya, karena satu orang merasa bahagia dengan hidupnya yang pas-pasan, sementara bisa jadi pasangannya yang sudah biasa hidup enak, mau apa saja pasti tersedia, dan harus menyesuaikan dengan cara hidup yang demikian. Tetapi tanpa orang sadari, sesungguhnya kebersamaan dalam rentang waktu yang tidak sebentar juga. Jadi kalau masih di bawah 6 bulan, itu bisalah dikatakan sebentar, ya. Tapi kalau sudah melewati 6 bulan, melewati setahun, bahkan bertahun-tahun, ya, tanpa disadari sesungguhnya dua anak manusia ini yang disatukan oleh ketertarikan yang bernama energi cinta itu sebenarnya saling beradaptasi, saling menyesuaikan satu dan lainnya, sehingga tanpa disadari Anda itu menyerap sifat, karakter, orientasi, visi dari gaya mantan menjalani hidupnya. Mantan juga begitu, dia menyerap apa yang ada pada diri Anda. Ya, awalnya bisa jadi jomplang tuh, tapi seiring kebersamaan sebenarnya yang jomplang tadi mulai mencapai titik tengah. Kenapa sampai berpisah? Karena kurang sabar sedikit lagi menunggu titik tengah ini mencapai keseimbangan. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, itulah yang membuat sesungguhnya banyak orang gagal move on dari mantannya. Dia bisa saja memilih menikah dengan orang lain, tapi tetap gagal move on. Biarpun orang bilang, oh dia sudah move on, dia sudah bahagia, dia sudah punya pasangan yang baru, dia sudah menikah, bahkan sudah punya anak keturunan. Tapi tidak sedikit, biarpun sudah punya anak, tetap saja, ya, sembunyi-sembunyi mencari tahu apa perkembangan dalam kehidupan mantannya. Apa pekerjaan mantannya sekarang, bersama siapa dia sekarang, dan seterusnya.
rasa ingin tahu itu, ya, itu menunjukkan bahwa orang belum benar-benar move on, ya. Nah, oleh karena itu kenapa dia sampai terus pengen tahu tadi, ya? Karena sesungguhnya ketika orang saling menyerap berbagai pengetahuan, berbagai kebiasaan, berbagai sifat, dan seterusnya dari pasangannya, dan kemudian mereka berpisah, itulah yang kemudian membuat mereka berdua ini selalu terikat batinnya sampai kapanpun juga, ya. Jadi contoh sederhana nih, si wanita ini paling tidak senang minum kopi, tapi si laki-laki itu paling hobi minum kopi. Lambat laun jadi coba-coba minum kopi juga, ya. Ketika mereka berpisah, setiap melihat ada orang minum kopi, apa yang muncul di dalam pikirannya? Ingat kepada kebiasaan dari mantannya, ya. Mantannya hobi nonton sepak bola, sementara dia sama sekali tidak ada ketertarikan dengan yang namanya bal-balan. Lambat laun, karena tiap hari diajak diskusi tentang sepak bola, ya, tentang filsafat sepak bola. Dulu katanya ada pelatih Italia legendaris namanya Helenio Herrera, ya, yang mengembangkan strategi sepak bola negatif, atau sering diistilahkan sebagai negatif football, bertahan, parkir bus, ya. Orang Itali menyebutnya sebagai catenaccio. Lawannya dari strategi ini dikembangkan oleh Rinus Michel dari Belanda, mengembangkan total football, bahwa sepak bola itu adalah menyerang. Pertahanan terbaik itu bukan memarkir pemain di belakang, tetapi dengan menyerang, ya. Sepak bola itu luar biasa loh, ya, kalau kita mengkaji filsafatnya. Di situ ada ilmunya Sun Tzu dan seterusnya. Dicekoi tiap hari itu, lambat laun menyerap juga. Mereka berpisah, apa yang terjadi? Ya, setiap melihat, misal pindah channel TV, ada sepak bola, apa yang muncul di pikirannya? Ini mantannya sedang nonton atau tidak? Ya, nah, itu yang saya katakan, tanpa Anda sadari bahwa Anda adalah dia dan dia adalah Anda. Sampai kapanpun, kenangan-kenangan itu akan selalu memberikan pengaruh kemanapun dia melangkah, ya. Apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengarkan, apapun yang dia rasakan, itu selalu terhubung kepada kebiasaan, sifat, pembicaraan, karakter Anda, dan seterusnya. Tanpa disadari, sesungguhnya Anda dan mantan itu hati dan pikirannya bersatu, ya. Fisiknya saja yang berbeda tempat, tetapi karena kebersamaan tadi, semuanya menjadi sama, dan kesamaan itulah yang membuat orang akan selalu gagal move on dari mantannya tadi, ya. Karena itu kan memang kita diajarkan bahwa sifat dari teman akrab itu akan sangat memberikan pengaruh kepada diri kita. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhallil. Seseorang akan menyesuaikan kebiasaan teman akrabnya. Oleh karena itu, perhatikanlah siapa yang kini menjadi teman akrab kalian. Di antara semua teman akrab yang Anda miliki, sahabat-sahabat dekat yang Anda punyai, kita harus jujur,
bahwa yang terdekat dan yang paling memberikan pengaruh di dalam kehidupan kita siapa? Jawabannya adalah mantan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.